Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Stianingsih dari SDN Gedong 10 Pagi, calon guru penggerak Angkatan 7 Provinsi DKI Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif, keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Selamat menyaksikan. Dalam program calon guru penggerak Angkatan 7 ini, saya dibantu oleh fasilitator Ibu Mutmainah dan pengajar praktik Bapak Harun. Keterkaitan materi yang akan dibahas dalam kesempatan kali ini yaitu modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Tujuan akhir dari program guru penggerak yaitu dengan memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif dapat menciptakan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikut merupakan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu murid merupakan sebuah kertas yang memiliki garis samar, di mana pendidik dapat memberikan arahan kepada murid agar dapat menebalkan garis samar tersebut. Pendidik menerapkan Ingarso Sungtolodo di depan menjadi panutan, In Madya Mangun Karso di tengah menjadi penyeimbang, dan Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak: 1. Berpihak pada murid, 2. Inovatif, 3. Mandiri, 4. Kolaborasi, 5. Reflektif. Sedangkan nilai guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Melalui nilai dan peran guru penggerak, diharapkan calon guru penggerak dapat memberikan inspirasi kepada teman-teman lain serta menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Visi guru penggerak: mewujudkan murid masa depan dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Dalam penyusunan visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai dasar segala perubahan yang akan dibentuk melalui pembiasaan. Pendekatan yang dilakukan dapat melalui inquiry apresiatif yang dapat diukur keberhasilannya melalui tahapan bagja. Adapun tahapan bagja sebagai berikut. 1. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, serta atur eksekusi. Budaya positif. Setelah tahapan bagja dapat dilaksanakan dan diterapkan secara konsisten, maka budaya positif akan dapat muncul melalui pembiasaan-pembiasaan yang telah dilakukan. Menurut Ki Hajar Dewantara, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kesimpulan antar materi. Tujuan dari adanya budaya positif adalah menanamkan profil pelajar Pancasila pada setiap murid. Oleh karena itu, calon guru penggerak harus memahami betul nilai dan peran guru penggerak serta mengaplikasikan visi guru penggerak dalam sekolah yang berlandaskan atas filosofi Ki Hajar Dewantara. Murid terlahir dengan keadaan yang beragam, karakteristik dan keunikannya masing-masing. Kebutuhan belajar murid haruslah saya penuhi dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang pendidik, dalam menerapkan kemerdekaan belajar, harus dapat menjadi fasilitator dalam belajar, menghamba pada murid seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Sehingga potensi yang ada pada diri murid dapat berkembang dengan optimal. Berikut adalah refleksi pertanyaan. Pemahaman atas keseluruhan materi pada modul budaya positif. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif,
teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pembahasan 1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Yang ketiga, posisi kontrol, memberi hukuman, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang keempat, kebutuhan dasar, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang kelima, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya berpikir bahwa dalam memberikan keyakinan pada murid tidak hanya dapat memberikan hukuman sebagai ancaman, reward sebagai hadiah, namun dengan memposisikan diri sebagai manajerial yang dapat memberikan motivasi intrinsik pada siswa sehingga siswa memiliki kesadaran dalam dirinya sendiri dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Pembahasan. Pengalaman yang saya alami adalah memberikan reward kepada murid atas pencapaian nilai bagus yang didapat. Namun dirasa kurang efektif karena murid akan berusaha jika ada hadiah atau imbalan yang diberikan oleh guru. Motivasi berasal dari luar, tidak dari dalam diri. Seringkali juga saya memberikan hukuman bagi murid dengan tujuan agar murid gerak atas tindakannya. Namun, melalui budaya positif, saya harus dapat memposisikan diri sebagai manajer dan dapat mensosialisasikan hal tersebut pada teman-teman sejawat. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah ingin melakukan pendekatan diri dengan murid agar dapat menerapkan segitiga restitusi, agar murid dapat bertanggung jawab kepada dirinya. Saya juga berinisiatif untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-teman sejawat mengenai budaya positif agar dapat melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju ke posisi seorang manajer. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda setelah itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang akan Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawabannya, sebelumnya saya berada di posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Karena dengan hukuman dan ancaman dirasa sudah efektif dan memberikan rasa jera. Namun itu hanya memberikan kesan yang kurang baik karena dapat menimbulkan trauma pada diri seseorang. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang sangat tepat adalah manajerial karena dapat memberikan motivasi diri dalam murid agar dapat melakukan perubahan. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi.
Namun, tahapan restitusinya tidak secara utuh terlaksana. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap keyakinan karena saya cenderung langsung meminta siswa untuk melakukan pertanggungjawaban atas kesalahannya. Pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau bekerja sama dengan seluruh warga sekolah. Karena dengan adanya kolaborasi dapat mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang diperlukan dalam membangun budaya positif. Serta sarana dan prasarana sekolah juga turut serta dalam berperan agar menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman dalam mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikianlah pembahasan modul 1.4 mengenai budaya positif, keterkaitan antar modul 1.1 sampai modul 1.4, koneksi antar materi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.